garam lagi. Jadi kita kalau misalkan kolam udah kelihatan airnya agak hijau, berarti itu udah timbul plankton. Oh gitu. Nah itu bisa dikatakan ikan udah siap Baru lah. bisa ditanam ikan Ya, gitu ya. gitu ya. Jadi nggak baru dikasih air atau ada lahan langsung ditanamnya gitu ya? Nggak bisa. Oh. Kita harus lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mencoba untuk menampilkan sosok atau profil seorang pengusaha ikan air tawar. Siapakah dia? Kita langsung aja ke dalam. Ya, ini kita di RMC Fish Farm ya, dengan Tergantung kalau Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum. Inilah sosok yang kita maksud, yaitu Pak Heris. Kang Eris. Ya, nih Pak Eris asli Ya, di sini enggak, di sebelah sana saya di daerah Pentokan Pucu Baraja itu pasar ikan. Oh ya, kalau untuk rumah di sana. Ya. Ini jadi kita mau sedikit banyak tahu tentang budidaya ikan air tawar. Oh iya iya. Oke. Boleh. Silakan duduk. Pak. Maaf nih Kang, mau nanya sedikitnya, awal mula Kang Eris merintis usaha ikan air tawar ini dari kapan? Saya mulai merintis dari tahun 2000. 2000. Dibilang belum lama juga mungkin kalau untuk ikan air tawar seperti ini ya udah lama juga berarti Kang ya? Alhamdulillah. 21 tahun. Iya, ya. 21 tahun. 21 tahun. Nah, kalau kendala yang dihadapi selama 21 tahun itu yang paling parahnya apa gitu kan? Yang paling fatal di ikan itu ya cuaca lah. Cuaca. Jadi kalau masalah pemasaran segala macam alhamdulillah tidak ada. Intinya kendala yang begitu fatal lah, signifikan nggak ada. Buat mungkin yang para pemula gimana nih tips dan tutorialnya? Apakah dari segi kolam, terusnya airnya dan lain sebagainya, ya. atau pakan seperti apa gitu Iya. kira-kira? Jadi kalau masalah kita mau misalnya mulai dari misalkan pengembangan ikan air tawar ya, terutama kita harus ya itu pertama lahan lah. Lahan disesuaikan dengan apa? Dengan air. Dalam artian kondisi airnya seperti apa. Terus di kolam itu kan enggak langsung intinya setiap kolam bisa ditanemin atau dikembangkan. Dalam artian kita memerlukan yang namanya prebiotik atau semacam plankton lah. Jadi kalau kolam itu harus kita benar-benar kasih progres juga untuk penanaman, semacam kita kasih berak. Nah, semacam kalau misalkan yang berak-berak semacam urea, terus lebih bagus pakai garam lagi. Jadi kita kalau misalkan kolam udah kelihatan airnya agak hijau, berarti itu udah timbul plankton. Nah itu bisa dikatakan ikan udah siap Baru lah. bisa ditanam ikan Ya, gitu ya. ya. Jadi nggak baru dikasih air atau ada lahan langsung ditanamnya gitu ya? Nggak bisa. Kita harus lihat dulu. Ini si kolam ini cocoknya buat apa? Oh gitu. Jadi nggak kita punya kolam kita langsung pakan ikan ini, nggak bisa. Dikarenakan kan ikan itu ada yang memerlukan oksigen,
Yang banyak ada yang tidak memerlukan oksigen. Oh, Ya semacam lele, ikan patin kan nggak terlalu banyak menggunakan oksigen ya, ataupun perputaran air enggak. Kalau semacam ikan-ikan yang lain, semacam ikan nila, ikan mas, ikan koi itu butuh, banget sangat ya. sangat butuh. Jadi penanganannya berbeda-beda ya untuk masing-masing ikan air tawar juga ya. Beda, iya beda. Oke, kalau kalau di RMC Farm ini apa saja nih yang ada ikan apa saja? Kalau kita di sini itu ini apa? Menyediakan berbagai macam jenis ikan air tawar yang bersifat air tawar aja. Oh, Semua jenis ada. Dari mulai ikan lele, ikan patin, patin, ikan bawah, bawah. gurame, nila, ikan mas, ikan koi juga. Oh, gitu Ya, ya. berbagai macam jenis ikan air tawar. Pokoknya insya Allah saya ada lah. Saya siap. Mantap, mantap. Nah, Nah, terkait ini kita kan dari lele 9 Kang. Kita mau tahu kalau budidaya ikan lele itu yang baiknya seperti apa? jadi kita pertama harus tahu apa? Harus tahu dari indukan. Indukannya berarti ya. Ya, untuk sekarang kan yang boomingnya itu lele itu dari jenis sampuriang ya. Hmm, Nah, ya. terus lele itu penanganannya sebetulnya lebih berat dikarenakan apa? Cuaca itu sangat pengaruh. Oh, cuaca ya. Kalau misalkan kita nanam dari larva atau misalkan kita memijahkan sendiri, itu harus benar-benar ekstra. Dan siapkan tutup air, semacam kita mencetak artemia, kayak Iya. gitulah Makanannya. makanannya. Ya. Makanannya. Kan nanti caranya cara pemberian pakannya bertahap kan. Jadi ikan ini ukuran berapa? Kalau misalkan ikan ukuran 1-2, kita harus kasih pakan apa? Terus ukuran 2-3, kita harus kasih pakan apa? Oh, ada Terus tingkatannya. ada tingkatannya. Nah, kalau misalnya dari larva atau telur ya, Ya, nah, yang baik itu seperti apa pemberian pakan? ya itu pakai artemia. Artemia. Nah, Oke. kalau udah ukuran dari penetasan itu udah ukuran 1 minggu, nah ataupun 10 hari udah kita bisa kasih pakan ini kutu air, Itu air. kutir ya. Kalau untuk istilahnya yang pembesarannya, Nah, pembesarannya itu apa butuh kolam yang besar atau seperti apa gitu? Pola makannya juga apakah pagi, siang, sore atau malam atau gimana nih? kalau isiannya kalau dari segi penanaman kita kalau itu sebetulnya tidak terlalu menggunakan media yang besar ya. Yang jelas kapasitas diseimbangkan dengan penanaman. Ya, ya. Terus dari segi apa? Dari segi pemberian pakan itu nanti diseimbangkan juga dengan jumlah ikan yang ditanam, persentasenya berapa. Oh, ya, Misalkan ada hitungannya. ada ya, bisa dicek lah di itu nanti gampang. Oke, boleh nanti kita dikasih tipsnya Ya. Kang, ya. Kasih hitung-hitungannya, Ya. nanti kita bisa tampilkan di deskripsinya nanti ya. Oke. Nah, ini selain budidayanya, tadi kan udah budidayanya ya. Kalau Kang Edi sendiri untuk jual beli ikannya itu apakah dari produksi sendiri langsung dilempar ke pasaran atau gimana ini? Kalau saya itu dari luar juga Oh, kita tampung. iya. Dari produksi sendiri juga kita pasarkan sendiri. Ah, Jadi saya punya pemasaran berbagai pasar. oh, Ada beberapa pasar lah, semacam pasar Parung, terus Parung. ya ke daerah Cirebon. Kalau itu bersifatnya rutinitas lah, seminggu 4 kali. Nah, kalau misalkan dari pengiriman kita jual online juga. oh, mantap. Ya. Memang sekarang zamannya online. Ya, medsos itu agak lumayan lah buat Malah lebih cepat itu ya kayaknya ya. online. Online. Kalau online itu kan tergantung kita yang
kita benar-benar kita percaya. Jadi kalau di online itu kalau misalkan seseorang udah minta dikirim ikan, udah tahu, kita istilahnya mah dari cara pengirimannya kita udah dia bisa dapat dipercaya sama dia. Kedepannya gampang, tinggal dia minta jenis, terus ukuran. Nah, kalau dia ya udah kita kirim. Lebih efektif ya, lebih efektif ya. Efektif. Jadi tidak banyak akomodasi yang digunakan. Tidak, iya. Oke, itu Kang ya, untuk budidaya ikan air tawar itu ya banyak macamnya ya. Iya. Termasuk juga ikan hias juga ya, kayak koi di sini ya. Iya, kalau koi itu kalau kita itu semacam makanan sehari-hari lah. Wow. Ya. Jadi lebih yang paling favorit di sini koi. Iya enggak, tapi nggak termasuk kayak gitu. Soal kalau di koi itu kan sekarang mungkin di saat pandemi ini orang banyak berumah ya. Jadi orang itu banyak menghibur mata lah untuk melihat ikan hias ya. Ikan hias kayak gitu. Tapi kita nggak untuk melihat semua ikan juga untuk sekarang itu. Alhamdulillah cuman semacam kayak gini kendalanya cuman hujan aja kan. Orang-orang yang mau belanja ke pasar-pasar kadang-kadang ada kendalanya juga gitu. Tapi tidak begitu fatal dalam artian proses gimana enggak. Oke, terima kasih Kang untuk informasinya. Sama-sama. Semakin sukses. Amin. Alhamdulillah, amin. Oke guys, inilah sosok profil pengusaha ikan air tawar dengan Kang Eris. Asal ya, Cisaat Sukabumi. Cisaat Sukabumi. Ya, mungkin banyak yang udah tahu. Inilah sosoknya beliau. Terima kasih. Salam Lele 9. Oke.